Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Amanda. Di sini kita akan belajar sistem operasi bab 5, proses input output. Tujuan: mengenal konsep proses input output dan redirection. Memahami standar input, output, dan error, menggunakan notasi output, append, dan head document. Mengenal konsep people atau pipeline dan filter. Kita masuk ke teori. Proses input output. Sebuah proses memerlukan input dan output. Sini sudah ada gambaran input, proses, output. Kita masuk ke penjelasan. Instruksi command yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam konteks Linux, input-output adalah keyboard, input, layar output, files, struktur data kernel, dan peralatan input-output lainnya, misalnya network. Ke file descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 sama dengan keyboard. 0 adalah keyboard atau input. 1 adalah layar standar output. 2 adalah layar standar error. Di sini sudah ada gambaran. Inputan itu keyboard dengan nilai 0, lalu diproses. Saat ingin ke output, dia ada nilai 1, ini nilai output yang benar, dan 2 nilai error. Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Pembelokan atau redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0, tanda kurang dari, atau kurang dari pengganti standar input. 1, lebih dari untuk pengganti standar output, dan 2 lebih dari, ini error. Kita masuk ke pipa atau pipeline. Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Contohnya di sini input proses 1 output sama dengan input proses 2 output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input ini dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol tegak lurus atau pipeline. Contohnya proses pipeline proses 1, pipeline proses 2. Lalu kita masuk ke filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dan menampilkan hasilnya pada standar output. Contoh filter adalah cat, sort, grep, PR, hide, tile, paste, dan lainnya. Pada sebuah rangkaian pipa, ini ada P1, pipeline P2, pipeline P3, pipeline PN-1, pipeline PN. Penjelasannya, maka P2 sampai PN-1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter. P1 awal dan PN terakhir. Boleh tidak filter. Utilitas bukan filter misalnya WO, LS, PS, LP, LPR, mail, dan lainnya.
Beberapa perintah Linux yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain grep, perintah grep, digunakan untuk menyaring masukannya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Di sini ada contohnya. Grep st atau garis miring etc garis miring passwd. Di sini outputnya nanti akan keluar nama-nama file atau pokoknya nanti akan keluar kata-kata atau outputannya yang huruf ST-nya, yang ada huruf ST-nya, dan huruf ST di situ dibedakan dengan warna, ditandai dengan warna merah. Lanjut. Perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui beberapa baris, gunakan option min L. Untuk mengetahui beberapa kata, gunakan option min W. Dan untuk mengetahui beberapa karakter, gunakan option min C. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Kita ke perintah sort. Digunakan untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option min C. Perintah Unix digunakan untuk menghilangkan baris-baris urutan yang mengalami duplikasi. Biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. Sini ada langkah-langkahnya, nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Dan di sini saya minta maaf karena saya belum bisa sambil mempraktikkan. Di sini saya akan menjelaskan saja sebisa saya. Kita masuk ke percobaan. Setelah membaca langkah-langkah, kita langsung masuk ke percobaan. Percobaan 1, Percobaan 1, file descriptor. Output ke layar. Input dari sistem. Kita ketikkan PS, maka akan keluar nanti outputnya. Lalu ke percobaan 1 yang kedua, output ke layar. Input dari keyboard. Ketikkan perintah chat, lalu kita akan mengetik halo apa kabar, lalu kita enter, maka akan keluar halo apa kabar juga tanpa kita ketik ulang. Lalu kita exit dengan ctrl-D. Input dari keyboard dan output ke alamat internet. Sini ada mail. Jika tidak masuk ke mail, maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan sudo apt install mail. Pokoknya ada keterangan, pokoknya nanti ada perintahnya saat dia tidak tampil. Kita buka mail. Saya mencobanya. Saat saya mencobanya di rumah, di sini saya ketikkan alamat email saya, lalu saya enter dan dia akan muncul CC. Di situ saya skip, saya enter saja, lalu ke subjek. Subjeknya saya ketikkan contoh surat yang langsung. Setelah itu langsung ctrl-D. Lanjut, input nama direktori, output tidak ada, membuat direktori baru.
Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error. mkdir mydir, Basir nih, kita buat direktori namanya mydir. Lalu kita buat direktori lagi namanya mydir, dia tidak bisa. Nah, di sini tidak bisa diduplikat. Kita bisa membuatnya jika ada tambahan di mydir ini. Percobaan 2, pembelokan redirection. Pembelokan standar output, kita ketikkan perintahnya chat 1 lebih dari myfile.txt. Lalu dia akan mengetik, lalu kita enter, lalu kita ketikkan ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Lalu kita ctrld, kita ketikkan perintah selanjutnya. Pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi file. Chat 0 ini tadi keyboard kan, kurang dari myfile.txt, maka dia akan keluar catatan ini yang kita tulis di chat 1 lebih dari myfile.txt, atau bisa kita ketikkan chat myfile.txt, maka keluarnya seperti ini juga. Kita lanjut, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Kita ketikkan mkdir mydir, tidak bisa karena kita sudah di awal tadi kita sudah membuat direktori yang mydir. Kita bisa buat lagi dengan perintah yang nomor 2 di sini. mkdir mydir 2 lebih dari myerror.txt, maka akan berhasil. Terus kita enter, kita ketikkan chat myfile.txt, maka akan keluar kata-kata ini lagi. Ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Lanjut, di sini kita disuruh logout dari root dan login kembali sebagai std3xxyy. Notasi 2 lebih dari dan 1. Pembelokan standar error 2 lebih dari adalah identik dengan file deskriptor 1. Ketikkan find spasi garis miring var garis miring spool garis miring cron spasi min print, terdapat pesan error. Lalu kita ketikkan perintah yang bawahnya, find spasi garis miring var garis miring spool garis miring cron spasi min print 2 min print spasi 2 lebih dari tanda lebih dari spasi out.txt. Maka ini akan berhasil tampil. Sini kita masuk ke nomor 5, notasi 1 lebih dari dan 2 atau lebih dari dan 2. Pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2, yaitu standar error. Find spasi garis miring var garis miring spool garis miring cron spasi min print spasi 2 tanda lebih dari spasi out x.txt 1 tanda lebih dari dan 2. Kita masuk ke notasi. Coba notasi atau append, tanda lebih dari 2 kali ini atau append. Echo, kita ketikkan echo tanda dalam petik kata pertama, lalu kita ketikkan echo spasi dalam petik kata pertama spasi tanda lebih dari surat.
Lalu kita ketikkan lagi echo kata kedua, dalam petik kata kedua, tanda lebih dari 2 kali surat, lalu echo kata ketiga dalam petik ada dalam petik diisikan kata ketiga, spasi tanda lebih dari surat, lalu kita ketikkan cat surat. Nah, di sini isi dari cat surat ini yang di dalam petik ini, kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Setelah itu kita ketikkan perintah selanjutnya echo dalam petik kata keempat, tanda lebih dari surat, kita cat surat, maka yang keluar adalah kata keempat. Termasuk ke notasi here dokumen. Digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Ini plus, diawali dengan plus, terus kita ketikkan isinya, diakhiri dengan plus. Nih, cat, tanda akhir dokumen ini, kurang dari, plus, ini awalan. Kita ketikkan isinya tuh halo apa kabar, tanda tanya, dan bawahnya baris kedua baik-baik saja, tanda tanya, baris ketiga oke, tanda seru. Lalu kita akhiri dengan plus, diawali dengan plus, diakhiri dengan plus. Sama dengan contoh yang di bawahnya, cat, tanda kurang dari 2 kali, lalu persen 3 kali ini yang awal. Kita ketikkan lagi, halo apa kabar, baik-baik saja, oke. Kita akhiri dengan tanda persen 3 kali. Terserah mau pakai cara yang mana aja, sini semuanya bisa. Kita lanjut ke notasi min, input keyboard. Adalah representan input dari keyboard, artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi min atau tanda kurang ini berarti menyelipkan input dari keyboard. Contohnya, cat myfile.txt, spasi min spasi surat. Ingat ya, sininya harus pakai min. Kalau di sini harus pakai spasi. Jika tidak, maka akan keluar error. Kita masuk ke percobaan 3, pipa atau pipeline. Kita ketikkan perintah wo, akan keluar outputnya. Kita ketikkan perintah wo pipeline sort, akan sama keluarnya dengan output wo ini. Selanjut ke percobaan 4, filter. W spasi minha pipeline grep pm, akan keluar outputnya. Lalu kita di sini grep st spasi garis miring etc garis miring passwd, maka dia akan keluar kata-kata yang mengandung huruf st. Nah, huruf st-nya di situ akan dibedakan dengan warna merah. Yang lainnya itu warna hitam atau warna putih. Lalu yang st ini berwarna merah, huruf st berwarna merah. Lalu ls spasi garis miring etc spasi pipeline spasi w c spasi min l. Kita ketikkan lagi cat lebih dari kelas 1.txt. Kita ketikkan badu, isi dari kelas 1.txt ini kita ketikkan badu, Zulkifli, Yulizir, Yudi, Ade, lalu kita cat RLD, kita ketikkan cat lebih dari kelas 2.txt,
Lalu isinya kita ketikkan Budi Gama Asep Muklis, lalu CTRLD. Lalu di sini kita ketikkan perintah cat kelas 1.txt spasi kelas 2.txt spasi pipeline sort, dia akan keluar yang kita ketikkan tadi. Di sini kita ketikkan lagi kita ketikkan perintah spasi pipeline spasi cut spasi min C1 min CL min 8, maka dia akan tampil kata Feby. Soalnya saat saya praktikan di rumah keluar nama Feby karena di chat yang atas, paling atas, saya mengetikkan nama saya, NPM, dan kelas. Di sini kita masuk ke perintah selanjutnya, cat kelas 1.txt spasi kelas 2.txt spasi lebih dari kelas.txt. Lalu kita masukkan perintah yang terakhir, cat spasi kelas.txt spasi pipeline spasi sort spasi pipeline spasi Unix. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita di sini sama-sama belajar. Saya banyak kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.